Halo semua, kali ini Bilhanet mau setting router atau ONT Xpon Plus dari GG Selling dengan seri G99 yang sudah bersertifikat Postelkominfo. Selain sudah ada postelnya, G99 juga sudah mendapatkan upgrade firmware yang Xpon Plus-nya itu sudah full, di LAN 1 itu sudah full support untuk jalur PPPoE, IP statik, DHCP, plus bridge hotspot voucheran. Jadi kalau di G99 yang sudah pernah saya bahas ya, yang sudah pernah Bilhanet review, itu masih bengong untuk hotspot voucherannya. Tapi yang ini ya, yang seri terbaru atau keluaran baru itu sudah saya tes normal ya, lancar untuk di LAN 1 dijadikan sebagai uplink Ethernet atau dijadikan port 1 dan bisa bawa hotspot voucheran juga. Jadi langsung saja saya hidupkan dulu ya untuk ONT-nya. Nanti kita gunakan kabelan. Ini kabelan ini dari server ya, dari Mikrotik. Nanti masuk ke port LAN 1. Tapi sebelum dimasukkan, kita setting dulu biar nanti ketika mengakses IP web manajemennya itu tidak membuka login page, karena sudah beberapa kali saya coba itu ketika dari server Mikrotik ya, ini sudah tertancap ke LAN 1, ini otomatis nge-bridge dan nanti malah munculnya login page, tidak bisa mengakses IP web manajemennya yang 192.168.1.1. Dan di video ini juga saya sekaligus mencontohkan untuk menyeting ONT G99 ini dengan HP. Jadi kalau biasanya saya gunakan komputer biar tampilannya jelas ya, kali ini saya contohkan menggunakan HP karena di sini saya mau testing ya. Testing apakah nanti bisa benar-benar support PPPoE plus hotspotan atau enggak. Nah, langsung saja di HP pertama koneksikan dulu ke SSID dari GG Selling G99 Xpon. Untuk passwordnya ada di belakang dari routernya ya, 1 sampai 8. Kemudian di browser buka alamat IP 192.168.1.1. Nah, tampilannya seperti ini, bisa di zoom ya. Untuk username-nya adalah superadmin dan passwordnya GG Selling is the best. Login. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Untuk hardware, software, dan bootloadernya seperti terlihat di layar seperti ini. Kemudian sebelum kita setting ke uplink-nya, kita setting dulu saja ke network, lalu ke one connection ya. Di one connection, di sini connection name-nya create one connection. Kemudian port bindingnya misalnya untuk PPPoE saya aktifkan di LAN 2 dan SSID 1. Jadi pastikan untuk LAN 1 tidak di checklist ya, karena dijadikan sebagai uplink 1. Service listnya internet, kemudian username-nya sesuai secret di Mikrotik teman-teman. Nah, ini tipenya PPPoE, kemudian di create. Sudah jadi, saya lanjut connection name-nya create one connection lagi. Kemudian di sini pilih tipenya ya, di bagian bawah tipenya dipilih bridge. Kemudian saya aktifkan di LAN 3 dan LAN 4. Ini bisa buat estafet ke ONT berikutnya ya, atau ke router berikutnya. Selanjutnya pilih SSID 2. Jadi SSID 2 ini sebagai jalur hotspotan nanti buat testingnya. Nah, yang lain dibiarkan enable DSCP atau DHCP biasanya ya. Ini jangan di checklist, tipenya sudah bridge. Dan di PPPoE juga hotspot saya tidak menggunakan VLAN, jadi VLAN-nya untick dan tidak di checklist ya. Saya create. Sudah jadi semua, kemudian kita bisa atur di WLAN radio. Ini ya, WLAN radio 2,4G. Kemudian di sini pastikan enable, country-nya bisa dipilih default-nya saja ya, Cina. Di sini default-nya Cina. Bandwidth-nya 20 MHz, channel-nya bisa disesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Kemudian ini tidak ada yang di setting, tidak ada yang diubah, jadi tidak saya save ya.
langsung ke SSID setting saja. Di SSID setting, nah di sini SSID 1 saya biarkan dulu ya, biar nanti tidak disconnect. Mungkin yang perlu diaktifkan SSID 2 ini di enable, karena untuk jalur voucherannya ini bisa diubah, misalnya G99 voucher ya, VCR seperti ini. Kemudian di submit. Sudah tersimpan, kita lanjut bagian WLAN radio dan security. Kita atur untuk SSID 1 untuk mengubah sandi yang WiFi rumahannya. Yang saya ubah SSID 2 saja, yang untuk voucheran authentication tipenya di open system. Karena nanti untuk kode voucher submit. Nah, ini sudah jadi semua ya, teman-teman bisa masuk ke administration, bisa ganti sandi user dan sandi administratornya. Lanjut ke sistem manajemen. Di sini jangan lupa ya, di bagian sistem manajemen phone mode switch. Kemudian di sini pilih uplink mode. Nah, uplink modenya dipilih Ethernet uplink. Kemudian kita submit. Nah, setelah di submit ini akan restart. Itu sudah restart. Sambil menunggu hidup lagi ya, sambil menunggu nyala ulang, saya hubungkan langsung dari server Mikrotik ke LAN 1. Di sini ada LAN 1 di sini ya, sebelah sini. Saya masukkan. Nah, ini sekarang untuk internet sudah menyala ya. Ini di sini kebetulan untuk posisi lampunya ini nggak pas, jadi kelihatan agak redup. Nah, ini ya. Jadi internetnya sudah menyala dan di LAN 1 juga sudah menyala. Jadi kemungkinan ini sudah berhasil dial PPPoE. Saya coba cek ya. Saya cek lagi. Nah, ini di HP sudah terhubung ke yang GGC-Link G99. Kemudian di sini juga sudah masuk. Kita cek ke network information. Kemudian di phone information ini dipastikan tidak terhubung ke OLT ya, tidak ada jalur OLT. Jadi ini memang dari uplink LAN 1. Di one connection di sini PPPoE dan connected. Jadi sudah terkoneksi ke 34.99. Kita coba tes koneksinya. Terhubung ya, bisa membuka internet. Berarti untuk jalur PPPoE aman. Saya coba koneksikan ke jalur yang voucherannya tadi namanya G99 VCR. Nah, ini otomatis membuka login page, tapi karena di HP saya sistem Androidnya memang munculnya notif, jadi kita harus klik dulu notifikasinya. Dan lancar untuk membuka login page. Saya coba login dan bisa masuk ya. Jadi sudah terhubung ke voucherannya. Coba tes juga bisa atau enggak. Nah, ini bisa ya. Jadi bisa untuk internetan. Dan apakah untuk jalur uplink Ethernet ini bengong atau tidak? Saya bisa testing dengan menghapus active connection dan hasilnya seperti berikut ini. Nah, kemudian setelah testing dihapus active connection-nya, saya coba juga untuk memutuskan kabel LAN ya. Diasumsikan kabel LAN-nya putus, atau kalau teman-teman masih menggunakan sistem media converter atau HTP, FO-nya putus. Itu nanti ketika sudah tersambung atau terhubung lagi dengan kabelnya, ini nanti otomatis nyala atau enggak. Nah, di sini posisinya internet nyala ya. Internet LED-nya sedang menyala. Saya coba putuskan sambungannya. LAN sudah mati. Saya tunggu sampai nanti internetnya sudah mati ya. Saya tunggu beberapa saat dulu. Nah, sekarang dicontohkan kabel sudah tersambung lagi, baik melalui LAN langsung atau menggunakan HTP ya, kabel FO. Sudah tersambung, saya coba pasangkan, nanti langsung dial PPPoE atau enggak. Nah, ini untuk LAN 1 sudah berkedip ya. Dan di bagian LED internet juga langsung menyala. Nah, ini kelihatan ya. Jadi langsung dial PPPoE ke server.
Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk testing dari fitur Xpen Plus dari GG Selling G99 update terbaru. Sekali lagi yang ini sudah postel ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.